Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba melanjutkan aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba buat untuk fitur detail dari usernya. Jadi pada saat kita mengklik username-nya, dia akan mengarah ke halaman detail dari user, yaitu tampilannya nanti seperti ini kalau di G. Nah, contoh kalau kita masuk ke detail dari username tertentu, nah kita akan diarahkan ke halaman detail dari usernya, yaitu nama full name dari usernya, kemudian di sini username-nya, sini jumlah postingan, jumlah pengikut, dan jumlah yang diikuti, kemudian biodata, dan di bawahnya ini ada tombol untuk follow, dan di bawahnya lagi itu ada tampilan untuk list postingannya, dan juga list reels, dan juga list collapse-nya di sini yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini kita coba implementasikan ke dalam aplikasi media sosial kita yaitu Justgram. Jadi kita langsung coba masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini karena layoutnya nanti berbeda antar tampil semua feeds dan juga detail feeds-nya, yaitu di sini tadi. Nah, ini bagian detail feeds itu juga ada bagian sidebar-nya, sama dengan bagian home yang juga ada sidebar-nya. Jadi di sini kita bisa buat layout yang menampung bagian sidebar-nya yang nanti bisa kita gunakan di halaman detail usernya ini. Nah, ini kita langsung coba. Kita buat langsung untuk layoutnya, kita buat di folder layouts. Kita buat file dengan nama home layouts.jsx. Kita buat RAFCA. Kita buat komponennya, kemudian untuk isiannya apa? Isiannya kita coba copy. Semua ada yang ada dalam home-nya. Kita coba paste ke dalam return-nya. Nah, kemudian yang kita hapus yaitu bagian main-nya. Ini bagian main kita coba hapus. Nah, kita ganti menggunakan outlet. Dari React Router, kita perlu import dulu React Router-nya. Import from React Router, yaitu outlet. Jadi nanti semua main content kita mengarah ke sini. Yang mana setiap halamannya nanti untuk bagian sidebar-nya itu sama antar bagian home sama detail usernya. Nah, untuk bagian home view-nya kita bisa hapus dari div yang ini. Kita cuma sisakan bagian main-nya saja. Kita hapus yang ini, kemudian di bawah kita hapus yang ini. Nah, kemudian di sini kita coba buat dia jadi fragment yang menampung bagian main-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba daftarkan untuk layout yang kita buat di dalam app.jsx-nya, yaitu entry point kita. Di sini kita bisa buat rute dengan elemen yang akan dia jalankan, yaitu home layout. Nah, kemudian penutupnya kita tutup untuk semua home sama detail usernya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba cek tampilannya sudah aman atau tidak. Masuk ke dalam web browser. Kita reload, kita cek dulu, inspect, console. Nah, ini ada error FH home-nya tidak ditemukan di home layout. Nah, ini karena kita belum import untuk icon-iconnya. Nah, di sini kita coba copy dulu untuk icon-iconnya. Yang ada di sini, kita bisa copy masuk ke home layout. Ke sini, kemudian kita hapus yang warnanya pudar kayak yang ini. Yang ini sama yang ini sama yang ini. Oke, cek lagi tampilan. Nah, ini tampilannya sudah aman. Yang mana untuk tampilannya ini kita bisa tampilkan juga di halaman detail usernya. Nah, ini kita coba buat lagi untuk routing. Pada saat kita klik yang ini, dia akan mengarah ke detail dari usernya. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat routernya berarti di halaman home view di sini. Nah, di home view-nya kita buat link dari spam username kita ini. Kita buat link yang mana linknya kita arahkan ke halaman
detail. Di sini to ke halaman slash, kita buat saja nama username-nya Reski25 dulu. Kita coba cek, kita reload, kita klik username-nya. Nah, dia akan mengarah ke detail user view di sini. Nah, di halaman detail user view-nya kita tinggal bangun untuk bagian UI-nya. Dan juga di sini kita buat ya tombol home-nya ini. Pada saat kita klik dia mengarah ke halaman home, yaitu slash. Kita coba atur dulu. Kita masuk ke home layout. Kita buat fitur untuk bagian home-nya ini. Kita ganti elf-nya jadi link. Kemudian to ke slash. Juga kita arahkan ke link. Ini kita coba masukkan juga ke layout responsive-nya, yaitu untuk tablet yang ini. Kita buat di bawah sini. Ini tutup. Oke. Dan bagian main-nya yang ini. Kita buat link. Yang mengarah to slash. Ini kita coba cek dulu. Kita klik yang ini. Dan dia mengarah ke home medsos kita. Nah, pada saat kita klik yang ini, dia mengarah ke detail user view-nya. Berarti sudah aman untuk tombol navigasi kita yang mengarah ke home dan yang mengarah ke detail usernya. Kemudian kita coba lakukan layout untuk detail user view-nya. Kita masuk ke dalam codingan, kita buka untuk bagian detail user view di sini. Nah, pertama kita buat dulu dia rata tengah supaya mengarah ke tengah-tengah. Nah, di sini kita ganti yang ada di letternya, kita buat lupa main, kemudian class name, kita buat dia flex 1, kemudian flex justify center, kita buat ke tengah, kemudian pb 16 padding bawah, kemudian kalau dia medium, kita paddingnya kita hilangkan, padding bawahnya ke 0. Nah, kemudian dalam div-nya kita buat div lagi, class name, flex, kita buat ke tengah, justify center, kemudian bg base. Ini untuk background colornya, kita buat dia warnanya ke 100, kemudian min height screen 100% dari ukuran screen kita. Dan kita buat div lagi. Di sini div class name w full, kita buat width-nya full, kemudian max. Kalau dia maksimal, W-nya kita buat 4XL. Kemudian PX 4, padding kiri kanannya. Kemudian di bawah, nah ini untuk bagian profile header-nya nanti. Nah, ini kita cek dulu tampilannya. Bagus atau tidak ya, kita coba testing. Kita buat H1. Tes 1, 2, 3. Nah, jadi rata tengah kayak gini untuk tampilannya. Selanjutnya kita buat untuk bagian header-nya sekarang. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, dalam codingan kita hapus yang bagian yang ini. Kemudian kita buat div. Kita buat div lagi. Class name. Flex call. Kita buat dia berbaris atau per kolom. Kemudian md flex. Kalau dia medium kita buat dia row atau per baris. Kemudian gapnya 8 dan padding atas bawahnya 10. Nah, kita buat dulu untuk fitur avatarnya. Di sini avatar. Nah, di avatarnya kita buat div lagi untuk tampilkan tampilan dari avatar kita atau user fotonya. Sini div class name flex justify content center. Kemudian md, kalau dia medium kita bagi 3 width-nya sepertiga. Nah, kemudian div kita panggil kelas avatar dari DIC avatar. Nah, di kelas avatarnya di sini kita coba buat untuk ukuran avatarnya dulu. Kita buat div class name W36. Kemudian kita buat dia melingkar rounded full.
round.full. Dan di sini kita tinggal panggil berupa gambar. Nah, untuk gambarnya kita ambil dari https //i pravatar i.pravatar.cc, kemudian /300, dan datanya kita panggil image ke 1. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan avatar kita. Dia mengarah ke tengah-tengah. Nah, kemudian untuk bagian info akun kita buat juga di sini. Kita buat di bawah dari avatar. Ini untuk info akun. Info akunnya kita buat div, kemudian class name, flex 1, kemudian space. Kita kasih space Y 4. Kemudian yang ini untuk info username kita. Info username, div, class name, flex, kemudian item center. Kita buat dia ke tengah. Kemudian kasih gap 4. Kemudian flex raw. Flex wrap. Nah, dalam divnya kita buat H2, yaitu untuk nama dari username kita. Di sini kita buat class name, text XL, kemudian font like. Nah, untuk nilainya di sini saya masukkan saja full name. Nah, di bawahnya atau di sampingnya kita buat sebuah button untuk follow-nya. Di sini class name, BTN, BTN SM, BTN primary. Nah, untuk buttonnya di sini untuk button follow. Kemudian di bawahnya kita buat untuk settingnya, kita pakaikan saja FACOG. Ini kita perlu import dulu untuk iconnya. Sini import from create icon FA. Sini FACOG. Oke, kita simpan di sini FACOG-nya dan kita atur untuk tampilannya. Di sini class name, text XL untuk ukurannya. Kemudian kursor pointer. Jadi pada saat kita arahkan kursor kita, dia bakal berbentuk pointer. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi seperti ini, full name, follow, kemudian di sini untuk tombol settingnya. Nanti di sini kita bisa buat kondisi. Jika dia sudah, atau kita masuk ke detail user kita sendiri, berarti dia setting. Tapi ke detail user orang lain, berarti kita tampilkan yang follow. Nah, kemudian kita tinggal buat juga yang ada di bawahnya, yaitu untuk stat-nya. Berapa jumlah post, following, dan juga follower-nya. Berarti di bawah kita buat untuk bagian stat. Nah, di bagian stat-nya kita buat div, class name, flex, get name, text XM. Untuk teksnya berbentuk small. Kemudian di sini spam, class name, font bold atau font bold aja. Font bold. Di sini kita buat saja jumlah postingannya 24 untuk jumlah post. Nah, kemudian kita buat lagi yang di bawahnya. Nah, di sini untuk jumlah followingnya contoh 1024. Yaitu jumlah followers. Nah, kemudian di bawah itu untuk jumlah followingnya. Contoh di sini 505. Yaitu following. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi seperti ini statnya. Berapa jumlah postingannya, jumlah followernya, dan juga jumlah followingnya. Nah, selanjutnya statnya sudah kita buat. Nah, kemudian kita simpan di bawahnya itu untuk biodatanya.
Kita buat lagi untuk biodata. Ini untuk biodata. Biodata di sini kita buat div dengan class name text xm. Kemudian di bawah kita coba tampilkan untuk username-nya dulu, class name font semi bold, yaitu untuk username. Kemudian di bawahnya kita buat saja sini untuk biodatanya, yaitu ngoding di Yas atau ngoding bareng Yas Coding. Oke, seperti ini mungkin biodatanya kita bisa tambahkan icon Windows titik code. Oke, seperti ini. Kita coba cek dulu tampilannya. Nah ya, seperti ini username kita, kemudian ngoding bareng Just Coding. Selanjutnya di bagian bawah kita coba buat untuk dua tombol yang mengarah ke bookmark sama bagian post kita. Di bagian sini, di bagian bawahnya kita buat dulu untuk dividernya atau garisnya. Sini di bawah div dengan class name yaitu divider. Kita cek dulu. Oke, bukan di sini, sorry, tapi di bawahnya lagi. Nah, di sini. Nah, sudah ada untuk garisnya. Untuk divider kita, kemudian kita buat di bawahnya yaitu dua tombol untuk tab menunya. Di sini untuk tab menu. Tab menunya kita buat div class name flex, kemudian justify center, kemudian gap 10 untuk gapnya, kemudian text xm uppercase kita buat dia jadi huruf kapital semua, kemudian tracking wiset wides. Nah, yang ini. Kemudian kita buat button. Di sini button, yaitu button ke postnya. Kita buat class name, kemudian kasih padding atas bawah 3. Kemudian flex, item center buat ke tengah. Kemudian gap 2, kasih gap. Kemudian border bawah 2, kemudian warna bordernya yaitu white. Oke, di sini untuk FHTH untuk ikonnya yaitu untuk post. Nah, kemudian kita buat lagi button di bawah yaitu untuk button bookmark. Untuk button bookmarknya di sini FA bookmark. Untuk bookmarknya bookmark. Oke, kita cek dulu tampilannya. Nah, jadi sudah ada dua, bagian bookmark sama post. Nah, ini garis bawahnya kita coba hilangkan dulu yang bookmark. Yang bookmark kita buat dia warnanya jadi gray saja dulu, gray 400. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kalau yang aktif, ini yang tidak aktif. Nah, kemudian kita buat untuk bagian fotonya di bagian bawah. Berarti setelah div tabnya di sini kita buat untuk post grid. Nah, untuk post gridnya di sini kita buat dia responsif. Jadi kalau kita cek ya di IG, kalau kita inspect, nah ini kalau tampilannya small atau small medium, tampilannya cuman tampil 3 fitsnya. Tapi kalau dia tampilannya kecil lagi, nah masih 3, tapi kalau dia besar, kayaknya dia berubah jadi 4. Ini kalau kita close, nah ini berubah jadi 4 kalau tampilannya large. Tapi kalau medium dia buat jadi 3. Untuk tampilan dari feeds-nya atau postingannya. Ini kita coba buat dia responsif juga. Masuk ke dalam codingan. Di sini kita buat div class name, kita buat grid, kemudian LG. Kalau dia large, kita buat gridnya. Kolomnya kita bagi 4. Kemudian MD grid. Jika dia medium, kolomnya kita buat dia ada 3. Kalau dia small, grid kolomnya kita buat 2.
Nah, kemudian gap 1 MT 4, margin top 4. Dan di bawah di sini kita coba buat looping 1 sampai 9 karena kita coba testing ada 9 postingan. Sini kita bisa buat array 1 sampai 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian dalam array-nya ini kita map atau kita looping. Looping, setiap nilainya kita sebut dengan nama post. Kemudian kita arlow function dan tampilkan nilainya di sini. Nah, nilai akan kita tampilkan yaitu berupa komponen div. Kita kasih key-nya berdasarkan post. Kemudian class name-nya. Class name-nya di sini aspect square. Kemudian overflow hidden. Kita hilangkan overflow-nya. Kemudian cursor pointer. Dan di bawahnya kita tampilkan untuk gambarnya di sini. Nah, untuk gambar postingannya kita buat source dulu. Tempat penyimpanan filenya kita bisa gunakan backtick. Kita ambil berdasarkan data yang kita looping. Nah, di sini kita bisa ambil dari https //pixum photos kemudian /sheet kemudian / kita panggil di sini berdasarkan looping post kita 1 sampai 9 nilainya. Kemudian / lagi yaitu ukurannya 600 kali 600. Nah, kita tinggal buat untuk class name-nya. Di sini class name. Kita buat way-nya full, height-nya juga sama, dia full. Height full. Kemudian object cover untuk objek gambar kita. Object cover. Nah, kemudian di sini kita buat sedikit animasi kalau kita hover atau nanti kita buat animasinya. Kita cek saja dulu untuk tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 postingan yang kita tampilkan di sini. 1, 2, 3, 4, 9 ya. Ada 9 postingan. Dari 1 sampai 9 postingan yang kita tampilkan. Nah, di sini kita akan coba buat animasi supaya lebih kelihatan menarik. Jadi pada saat kita arahkan kursor kita ke dalam postingan tertentu, dia akan melakukan nge-zoom sedikit untuk postingannya. Nah, ini kita buat untuk animasinya menggunakan hover. Jadi pada saat kursor kita mengarah ke dalam image tertentu, kita buat scale-nya nge-zoom sebanyak 110. Nah, kemudian supaya lebih smooth kita buat dia berupa transition. Oke, kita coba cek reload. Nah, ini pada saat kita arahkan kursor kita ke dalam postingannya, nah ada sedikit animasi. Dia nge-zoom untuk gambarnya 110 untuk zoomnya. Dari ukurannya itu yang 100 kayak gini. Nah, ini sudah lumayan enak dilihatnya untuk tampilan detail dari postingan kita. Dan juga di sini kalau kita buat dia ukurannya ke medium, kita ke kanan perkecil lagi. Nah, dia bakal berupa kayak gini. Dia berupa raw. Tapi kalau besar, dia berupa kolom bagian infonya ini. Jadi terbagi dua kalau ukurannya besar, tapi kalau ukurannya kecil, dia berbaris. Nah, ini baris pertama dan baris kedua. Dan di sini, kalau ukurannya kecil, postingan yang ditampilkan itu cuma 2 berbarisnya. Nah, tapi kalau ukurannya medium, nah 3 yang tampil. Kalau ukurannya besar, 4 yang tampil. Kayak gini. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan desain dari halaman detail username-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari loginnya. Jadi kita buat logic untuk bagian loginnya sekarang. Yang ini. Yang kita koneksikan dengan database kita yang ada di servernya atau backend kita.
Jadi jika Anda tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.